Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnatah, amma ba'du. Jamaah salat zuhur dan pengurus masjid yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya awali tausiah ini mengutip satu ayat Al-Quran yang ada di surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Siapakah manusia yang paling baik? Yaitu mereka beriman dan beramal soleh. Di dalam kitab tafsir At-Tabari, beliau menafsirkan ayat ini, Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi Muhammad wa abadullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa aqamus salah wa atuz zakah wa ata'u fima amar wa naha ulaika hum khairul bariyah. Itu yang ada di dalam tafsir At-Tabari. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul utusan Allah yang bernama Muhammad, lalu mereka menyembah Allah ikhlas, kemudian mereka menegakkan salat, membayar zakat, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, maka mereka itulah sebaik-baik manusia. Maka jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali ingin menjadi khairun nas atau khairul bariyah, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Lalu untuk menjelaskan iman ini, kita bisa lihat surah Ibrahim ayat yang ke-24-25. Iman itu disederhanakan oleh Allah agar kita mudah paham dengan syajaratin thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Iman itu, kata Allah, seperti pohon kayu yang tumbuh dengan subur. Bagaimana pohon kayu yang tumbuh dengan subur itu? Komponennya 3, indikatornya 3. Yang pertama, asluha sabit, akarnya harus kokoh. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, kata Allah. Tiap tahun dia berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 indikator pohon yang baik itu. Yang pertama, akarnya harus kokoh. Akar yang Allah maksud adalah akidah. Orang yang beriman itu akidahnya harus kokoh. Urusan akidah tidak ada main-main. Urusan akidah tidak ada tawar-menawar. Urusan akidah tidak ada istilah yang pernah terjadi kepada Rasulullah. Hai Muhammad, tinggalkan agamamu, ini harta yang banyak, pilih perempuan-perempuan untukmu, tinggalkan semua keyakinanmu, masuk ke dalam keyakinan kami. Kata mereka kepada Rasulullah, oh tak bisa seperti itu, kata Nabi. Kalau tidak, tahun ini engkau menyembah keyakinan kami, tahun besok kami menyembah keyakinanmu. Begitu tawaran mereka kepada
Rasulullah. Tidak juga sampai turun ayat qul ya ayyuhal kafirun. Maka dikunci di ujung ayat Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Urusan kalian, urus agama kalian. Kami mengurus agama kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilah yang digembar-gemborkan sekarang apa? Pluralisme, semua agama benar. Kita tak sepakat dengan perkataan itu. Kalau semua agama benar, enaklah kita ambil yang mudah-mudah saja. Beragama Islam itu sulit, harus puasa, harus sholat, harus bangun tengah malam, harus mengaji, harus berzikir, harus berinfak, mengeluarkan harta, duit-duit kita harus kita bagi dengan orang lain, harus kita sisihkan untuk masjid. Sulit, maka pilih yang gampang-gampangnya saja. Tidak bisa seperti itu dalam keyakinan agama kita. Kita meyakini bahwa agama yang kita anut benar, itu baru benar. Setiap pemilik agama meyakini yang dia anut itu benar. Kita Islam meyakini yang kita pegang benar. Mereka Kristiani seperti itu, Katolik seperti itu, Konghucu dan 6 agama yang diakui di Indonesia ini seperti itu. Jadi bukan semua agama itu benar. Yang benar setiap pemilik agama meyakini agama dia benar. Jadi jangan salah paham. Ini ke depan akan ada perayaan agama lain. Kita tak boleh ikut campur. Berkaitan agama tidak boleh ikut campur. Maka tidak ada istilah mengucapkan selamat Natal, menghargai kawan sebelah, menghargai agama kawan. Kan cuman mengucapkan, masa ia berubah akidah kita cuman mengucapkan kata-kata seperti itu? Ya bisa berubah. Justru kita masuk Islam itu kan ucapan. Yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat, itu kan ucapan. Nah, kalau mereka berani suruh ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu tidak akan berani. Jadi bertoleransi itu penting, tapi ada beberapa hal yang kita tidak boleh bermain-main di dalamnya. Maka Allah sebutkan orang beriman itu akidahnya harus kokoh. Yang kedua, wa faruha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Ini juga bahagian dari bahasa yang Allah permudah. Iman itu harus semakin hari semakin baik. Cabang itu apa? Cabang itu syariat. Cabang itu ibadah. Jadi ibadah kita harus seperti pohon kayu. Satu cabang tumbuh cabang yang lain. Dari cabang itu tumbuh cabang yang lain. Dia berdaun hijau indah. Begitulah syariat hendaknya. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin dekat kepada Allah. Sebaik-baik manusia bertambah umurnya, bertambah kebaikannya. Itu yang Allah suruh, itu yang Rasul sebutkan. Maka orang-orang yang beriman itu syariatnya semakin hari harus semakin baik. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tiap tahun pohon itu berbuah dengan izin Allah. Buah yang dimaksud adalah akhlakul karimah. Jadi orang beriman itu kalau dia bilang dia berakidah, kalau dia bilang dia mengamalkan syariat, tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, itu ada masalah dalam syariatnya. Ada masalah pula dalam akidahnya. Kenapa? Karena terbukti pada akhlakul karimah. Tinggi akhlak ini dalam nilai-nilai keislaman. Kata Nabi, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah illa min khuluqin hasanin. Tidak ada nilainya yang paling tinggi di hadapan Allah kecuali akhlak yang baik. Maka kita harus berakhlak yang baik. Seorang pemimpin berkata-kata, pakailah akhlak yang baik. Jangan membuat orang berburuk sangka. Jangan memancing-mancing kerusuhan. Seperti ada kemarin yang mengatakan, saya berdoa dengan bahasa Indonesia, kata dia. Karena Tuhan saya bukan orang Indonesia, bukan orang Arab. Itu kan cari masalah sebenarnya itu kan. Apa maksud ngomong seperti itu gitu. Kesalahan pertama dia menganalogikan Tuhan dengan manusia. Mana ada sejarahnya Tuhan manusia? Kita agama kita
Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan baharu. Allahu maujudun bila makan. Allah ada, tidak bertempat. Allah itu bukan duduk di atas aras. Kalau duduk itu manusia. Kenapa? Karena setiap yang memiliki tempat itu baharu. Ada awal, ada akhir. Ini tidak disamakannya pula dengan manusia. Yang kedua, dia mencemooh harap. Terlepas dari dinamika, tapi kita harus memuliakan. Kata Nabi, ahibbul Arab li salasin. Cinta Arab itu karena 3. Li'anni Arabiyun, aku orang Arab, kata Nabi. Kita sepakat kalau Nabi orang Arab. Orang mana? Orang Ocu Nabi? Mana bisa? Nabi itu orang Arab. Wal Qur'anu Arabiyun. Al-Quran itu bahasa Arab yang kita baca setiap hari, setiap malam, yang kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi. Baca Quran, baca, karena dia nanti datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi mereka yang membacanya. Lalu mereka yang benci Arab ini, saya yakin dia tidak baca Quran. Saya yakin pun tak pandai bapak itu baca Quran. Taruh jadi. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabiyun. Orang sorga bicara nanti di dalam sorga bahasanya bahasa Arab. Kita insya Allah penduduk sorga nih. Kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu keturunan kita, orang-orang yang kita cintai insya Allah ahli sorga. Semua nanti bahasanya bahasa Arab. Yang benci dengan Arab itu potensi itu tak masuk sorga tuh. Membahasa apa dia nanti dalam sorga? Tidak bisa. Jadi berakhlaklah kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada ulama, akhlak kepada orang soleh, akhlak kepada orang tua, kepada jiran tetangga, kepada sahabat, kaum muslimin. Termasuk berakhlak kepada tetangga kita yang tak seakidah dengan kita. Bukan kita harus mengucapkan selamat Natal dan segala macam. Tidak penting. Sama, mereka tahu kalau mereka makan babi, kalau kita datang ke rumah dia, mereka akan hormati kita itu dengan tidak memberi makanan yang sudah masak. Mereka beri minuman kaleng tuh. Apa? Saking menghargai, mereka mengerti kalau mereka harus menghargai kita. Caranya seperti itu. Begitu juga kita tuh. Kalau cara menghargai mereka bukan berarti tetap harus mengucapkan tidak. Karena kata-kata itu bahagian dari akidah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.